Oke, menanggapi banyak pertanyaan dari wartawan dan beberapa media terkait apa makna di balik pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-75 tahun. Pertama adalah soal resesi ekonomi yang beliau ingin tekankan, bahwa Presiden Jokowi mengatakan optimisme menghadapi kondisi yang krisis yang berat ini, bisa keluar dari krisis ini. Optimisme ini yang memberikan semangat beliau sebagai pemimpin, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, bahwa beliau yakin Indonesia bisa mandiri dan bisa menghadapi ini dengan baik. Di saat negara-negara lain sudah di depan mata mengalami resesi ekonomi, saya misalnya ingin kasih contoh seperti negara Singapura, Amerika Serikat, Jerman, Korea Selatan, Hong Kong, kemudian Perancis, Italia, Filipina, dan seterusnya, itu betul-betul mereka sedang merasakan dampak yang tidak main-main terhadap akibat pandemi corona ini. Yang kedua, Pak Jokowi juga ingin mengatakan dalam perspektif ekonomi, misalnya negara hadir di situ, negara tidak membiarkan rakyatnya. Ketika hari ini banyak yang di PHK, beliau akan kemudian banyak bantuan subsidi gaji, misalnya 600.000 tersebut, menggelontorkan 30 triliun untuk yang gaji di bawah 5 juta rupiah misalnya. Kemudian ada UMKM yang ingin disuntik, kemudian BLT dan yang lain. Itu menunjukkan bahwa Presiden tidak membiarkan, bahwa rakyat tidak sendiri, negara hadir untuk membantu mereka. Saya pikir itu juga baik untuk masyarakat kita yang mulai frustasi, mulai agak gelisah dan khawatir bukan karena coronanya, tetapi terhadap ekonomi mereka yang lapangan pekerjaan mereka hilang. Jadi pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi adalah pesan kemandirian yang ingin beliau tonjolkan, starting point-nya di situ. Selain memang ada pesan optimisme bahwa krisis yang sulit ini yang harus dibutuhkan kerja yang luar biasa untuk bisa keluar dari krisis tersebut, sehingga beliau juga sering tadi mengatakan ada frasa diksi yang mengatakan momentum krisis itu bisa menjadi lompatan yang besar untuk kemajuan dan lompatan besar untuk kemandirian bangsa. Nah, artinya apa? Negara tidak boleh kalah, negara tetap harus menang menghadapi kondisi yang hampir semua negara keteteran dan sulit menghadapi ini, apalagi krisis ini. Yang kedua adalah beliau menonjolkan pesan pemberantasan korupsi. Biasanya dalam pidato kenegaraan Presiden, biasanya yang sebelum-sebelumnya misalnya, itu biasanya ada yang tidak komprehensif. Ada yang tercecer isu-isu tertentu, isu HAM misalnya, isu korupsi, isu-isu yang dianggap kok terpinggirkan atau dianggap tidak terlalu penting oleh Pak Jokowi, sehingga tercecer gitu. Nah sekarang dalam pidato kenegaraan kali ini, saya mencermati melihat agak lebih komprehensif dan lebih berkelas. Walaupun orang mengatakan beliau menyampaikan tanpa teks, tapi itu pasti ada teksnya, tapi nggak kelihatan aja karena itu bening, itu ada teksnya. Tetapi kita nggak perlu bicara soal yang begitu, tetapi yang beliau ingin sampaikan substansi dari pidatonya, bahwa sangat komprehensif, sangat menjawab dari kegelisahan, kekhawatiran rakyat hari ini, dan mulai pesimisme. Dan menurut saya pemimpin harus memang membangkitkan optimisme untuk rakyatnya. Dan dia pesan pemberantasan korupsi misalnya, penegakan hukum harus tetap berlanjut di tengah pandemi corona ini. Jadi beliau ingin menonjolkan, ingin menyatakan, menyampaikan bahwa isu-isu korupsi nggak boleh juga. Kita nggak boleh lengah, tetap fokus kepada pemberantasan korupsi. Yang ketiga adalah beliau menyampaikan pesan persatuan untuk bangsa. Jangan ada lagi misalnya yang sok paling Pancasilais dan sok paling agamis. Dan saya dari dulu itu sudah menyampaikan, ini bukan tahun ini saja, tapi 5 tahun yang lalu saya sudah mengatakan, jangan sampai ada yang mengklaim paling Pancasila, paling Islam, paling nasionalis, menstempel orang paling Pancasila, saya Pancasila, tapi yang lain distempel anti Pancasila. Ini adalah untuk memicu terjadinya keterbelahan, perpecahan di tengah masyarakat. Karena apa? Dengan mudah menstempel orang, dengan mudah memberikan label orang bahwa yang lain tidak Pancasila. Ini sangat menyinggung. Apalagi Islam dan Pancasila itu seringkali dibenturkan. Nah, dalam pidato kali ini, saya pikir Presiden Jokowi itu lebih bisa mencoba mengambil jalan di tengah, bahwa
kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di saat memang kondisi krisis negara yang semakin berat hari ini, yang tantangan yang dihadapi bangsa dan negara makin berat. Yang ketiga yang beliau sampaikan dalam pidato kenegaraan tersebut adalah, maksud saya yang keempat, yaitu beliau mengapresiasi kinerja dari tenaga medis dan tenaga dokter. Beliau hormat terhadap mereka yang menjadi pahlawan, yang sudah mengorbankan nyawa, bahkan waktu dan tenaga, pikiran untuk menyelamatkan rakyat Indonesia, karena kita bisa menyelamatkan kesehatan dan kita bisa menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia. Jadi apresiasi terhadap tidak hanya dokter, tetapi terhadap DPR juga diapresiasi, kinerja BPK, KY, MA, MK, dan seterusnya. Jadi Pak Jokowi ingin mengatakan, apresiasi ini pantas sebagai kepala negara, sebagai motivasi bagi orang yang bekerja untuk bangsa dan negara ini. Yang jangan sampai mereka bekerja terhadap bangsa dan negara, tapi tidak ada apresiasi. Jadi bahasa ini adalah bahasa semangat juga untuk mereka. Kemudian poin yang kelima adalah yang dibahas oleh Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan ini adalah soal pilkada tetap berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat, disiplin. Jadi beliau ingin katakan bahwa tidak ada juga waktu untuk menunda pilkada. Karena pilkada ini harus tetap berjalan sehingga ada regenerasi kepemimpinan kepala daerah. Saya sepakat bahwa memang perlu kita menyelenggarakan pilkada, tetapi jangan juga mengorbankan rakyat. Nah, pilkada adalah regenerasi secara reguler terhadap kepemimpinan di kabupaten kota, di provinsi, dan ini menjadi penting yang beliau ingin sampaikan, bahwa menunda itu bukan juga solusi, tetapi menyelenggarakan pilkada juga harus tetap mempertahankan disiplin tingkat tinggi, yaitu terkait dengan protokol kesehatan. Kemudian apa yang beliau sampaikan dalam pidato kenegaraan ini, menurut saya pada kesimpulan yang sangat penting adalah bahwa pidato ini adalah pidato yang paling komprehensif, paling bagus, yang Presiden sudah menunjukkan kualitas dan kelasnya di situ. Kita senang melihat Presiden berpidato di saat memang banyak masyarakat hari ini mulai frustasi, mulai pesimis, dan banyak orang yang kehilangan lapangan pekerjaan. Presiden memberikan semangat itu, dan negara hadir di situ untuk membantu rakyatnya. Dan kalau biasa terakhir adalah soal pakaian adat NTT, memang dalam pidato kenegaraan Presiden seringkali menyampaikan pakaian adat itu bagian dari mempertahankan tradisi nilai-nilai lokal, bahwa kalau lokal kuat, Indonesia juga kuat, bahwa varian nilai-nilai lokal itu juga harus diperkuat, dan itu penting. Presiden sudah melakukan menghargai yang namanya tradisi lokal, nilai-nilai lokal, ya, menjadi penting untuk Indonesia. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Merdeka, bro. Selamat ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Semoga Indonesia bisa menghadapi ini, dan Indonesia menjadi negara yang paling siap untuk maju.